Selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya di Jejak Harley. Buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube channel ini biar makin maju dan makin berkembang pastinya. Oke ya bosku, sebelum saya lebih lanjut ke prediksi kita untuk laga nanti malam ya. Buat bos-bosku yang mau join ya di grup WhatsApp kami, untuk nomor WhatsApp itu saya sudah serahkan di kolom komentar. Grup WhatsApp kami itu tidak ada pungutan biaya apapun ya bosku. Grup WhatsApp kami itu gratis ya bosku, tidak ada pungutan biaya apapun. Yang penting bos-bosku bermain di satu atap bersama kami atau di satu server bersama kami ya bosku. Jadi buat bos-bosku yang belum punya situs game bola 36 ya bosku, silahkan daftar dulu. Untuk link pendaftarnya itu saya sudah lampirkan di kolom komentar. Dan buat bos-bosku yang khususnya di grup WhatsApp ya bosku, dimana laga kemarin itu saya ada sharing 4 build ya bosku. Itu saya ada sharing 4 build ya bosku, 2 di jam awal dan 2 di jam dini hari. Oke, build parlay kita yang di jam awal itu kita dibantai habis ya bosku. Oke, prediksi kita yang YouTube itu saya pakai di build jam awal. Jadi di laga-laga kemarin itu banyak tim-tim besar yang kandas ya bosku, seperti Betis ini kandas. Kemarin kita pegang Betis ya bosku di handicap seperempat. Terus ada laga Arsenal. Di sini kita juga kandas di Arsenal ya bosku, itu dengan bermain handicap setengah. Dan di laga Atletico Madrid ya bosku, di sana juga kita bermain di seperempat, di sana juga kita kandas ya bosku. Jadi tim-tim besar kemarin ini kita ambil ya bosku di jam awal, itu emang di luar dari feeling saya bosku. Di sini rata-rata tim-tim besar laga kemarin itu tumbang ya bosku. Jadi mohon maaf buat bos-bosku yang di grup WhatsApp ya bosku. Tapi untuk build ketiga dan keempat itu kita berhasil JP ya bosku, walaupun itu ada salah satu, dan ada satu build itu juga kita hampir juga JP, itu isi loss 1 ya bosku. Nanti untuk buildnya yang laga kemarin tetap saya lampirkan di awal video seperti biasa ya bosku. Jadi buat bos-bosku yang mau join di grup WhatsApp kami, untuk nomor WhatsAppnya itu saya sudah serahkan. Grup WhatsApp kami itu gratis ya bosku. Yang penting bos-bosku bermain di satu server bersama kami. Oke, tanpa basa-basi ya bosku, untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas, dan lanjut saja kita pergi ke prediksi kita untuk laga nanti malam. Di sini saya juga ambil di jam awal ya bosku. Oke, dan saya lanjut saja bakalan bahas dari laga saya yang pertama. Di sini saya ambil dari laga Napoli yang berhadapan dengan Fiorentina untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara ya bosku, di mana di sini Napoli yang menduduki peringkat 3 ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku, di sini Napoli yang menduduki peringkat 3, sedangkan Fiorentina yang berada di peringkat 8 ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, di sini Napoli juga masih lagi mengejar target ya bosku untuk bisa mengantongi 3 poin ya bosku, karena sini 3 klub ini lagi berebutan di peringkat pertama ya bosku. Masih sini Napoli yang masih menyisakan lagi 8 pertandingan atau 8 match ya bosku untuk musim sekarang. Saya rasa sini Napoli yang berhadapan dengan Fiorentina, saya rasa sini Napoli bisa menangkan laga. Kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, dilihat dari pasaran handicap seperempat, saya rasa sini Napoli tidak akan tumbang atau tidak akan kalah bermain di kandang ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam ya bosku, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku untuk laga nanti malam pegang Napoli di handicap seperempat atau bermain di under 3. Perkiraan skor dari saya itu bisa 2-0 dimenangkan oleh Napoli, dan untuk Fiorentina agak kesulitan untuk bisa mencetak gol atau membahayakan gawang dari Napoli untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, next lanjut saja bosku, kita pergi ke prediksi kita yang kedua. Di sini saya masih ada di lanjutan Liga Italia Serie A ya bosku, di mana di sini Sassuolo yang berhadapan dengan Atalanta ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari produktivitas dua klub ini ya bosku, dua klub ini juga kita bisa bilang produktivitasnya bagus ya bosku. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku. Oke, mana dua klub ini itu kalau kita lihat ya bosku, golnya itu juga cukup bagus ya bosku kalau kita lihat dari agregat golnya. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga satu saja ya bosku, di mana dua klub ini
di 5 laga terakhir ini Atalanta yang lebih diunggulkan ya bosku. Di sini rata-rata Atalanta itu bisa mengantongi 1 gol ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari laga keseluruhan di sini Atalanta bisa mengantongi 4 kali kemenangan dan 1 laga itu dengan hasil imbang dengan skor 1-1. Jadi kalau kita lihat ya bosku, performa Sassuolo ya bosku di performa bermain di kandang ini juga cukup bagus ya bosku. Saya rasa untuk laga nanti malam terjadi over goal ini sangat terbuka lebar ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari performa dua klub ini ya bosku, karena di sini dilihat dari standing klasemen sementara Atalanta yang saya rasa itu harus mengamankan posisinya ya bosku yang berada di peringkat 7. Setidaknya ini dia bisa mengantongi 3 poin dan bisa menggeser AS Roma yang berada di peringkat 5 ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under terjadi over goal ini sangat kemungkinannya itu sangat bagus banget ya bosku. Jadi kalau kita lihat juga dari pasaran handicap itu laga netral 0-0, saya rasa Atalanta yang bermain di tandang agak sulit untuk bisa kalah ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under dan dilihat juga dari laga head to head dua klub ini ya bosku. Oke, jadi di sini saya lebih menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam pegang Atalanta di laga netral 0-0 atau bermain di over 2/3/4. Oke. Jika dasman feeling bosku, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip ya bosku. Dan kita lanjut saja pergi ke prediksi kita yang berikutnya ya bosku. Di sini saya ambil dari Liga Inggris ya bosku, di mana sini Brentford yang berhadapan dengan West Ham untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari segi line up sini ada 3 pemain dari Brentford yang bakalan absen dan 1 pemain dari West Ham yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head ya bosku, di mana ini dilihat dari laga head to head di sini West Ham yang mengantongi 3 kali kemenangan dan 1 laga itu dimenangkan oleh Brentford saat bermain di tandang ya bosku, itu dengan skor 2-1. Dan kalau kita juga lihat ya bosku dari standing klasemen sementara ya bosku, di mana si West Ham yang menempati peringkat 6, sedangkan sini Brentford yang berada di peringkat 15 ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari segi standing klasemen sementara ini cukup jauh juga ya bosku. Dan kalau kita juga lihat ya bosku dari laga keseluruhan dan setelah saya analisa kekuatan dua klub ini ya bosku, jadi untuk laga nanti malam saya rasa laga terjadi imbang ini juga cukup besar ya bosku. Jadi untuk jaga-jaga laga ini bakalan terjadi imbang ya bosku. Bos-bosku bisa pegang laga nanti malam West Ham di nahan seperempat atau bisa bermain di over 2. Oke. Jika nanti ada seman feeling bosku, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip. Dan di prediksi kita yang keempat ya bosku, di sini saya masih ada lanjutan dari Liga Inggris, di mana sini Leicester yang menjamu Crystal Palace untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari produktivitas dua klub ini juga cukup bagus ya bosku. Kalau kita lihat dari produktivitas golnya ya bosku, di mana kalau kita lihat dari standing klasemen sementara dua klub ini yang lagi bersaing itu menempati peringkat 8 ya bosku. Dua klub ini yang sama-sama lagi bersaing ya bosku untuk menempati peringkat 8, dan kemungkinan sini West Ham Wolves bisa tergeser ya bosku. Jadi karena dua klub ini masih menyisakan lagi berapa pertandingan itu ya bosku, jadi kemungkinan bisa menggeser West Ham itu juga cukup besar ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari produktivitas dua klub ini, dilihat dari handicap golnya juga bosku juga cukup bagus. Jadi kalau kita lihat dari laga head to head ya bosku, di mana di dua laga terakhir sini Leicester mampu mengantongi 1 kali kemenangan dan 1 laga itu dengan hasil imbang. Jadi kalau kita lihat ya bosku, performa Leicester yang bermain di kandang di sini juga cukup bagus ya bosku, di mana di 5 laga terakhir ini Leicester belum pernah mengantongi kekalahan, dan dilihat juga dari laga Leicester yang bermain di kandang sini di 2 laga terakhir Leicester mampu mengantongi 2 kali kemenangan beruntun. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa bermain laga nanti malam pegang tuan rumah Leicester di nahan seperempat atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, jika nanti ada seman feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di prediksi kita yang terakhir atau kelima menurut versi gua, di sini saya ada laga big match ya bosku di Liga Inggris, di mana dua klub besar di Liga Inggris ini mempertemukan Manchester City yang berhadapan dengan Liverpool untuk laga nanti malam.
Super Beach Match yang bakalan kick off di jam 11.30 ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, untuk dua klub ini performanya itu kita bisa bilang semuanya lagi performa dalam kondisi bagus ya bosku, atau berada di performa on fire. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari laga keseluruhan emang dua klub ini kita bisa bilang performanya juga cukup seimbang ya bosku kalau kita lihat dari segi kekuatan. Tapi kalau kita lihat dari performa MCT yang bermain di kandang, di sini MCT kita bisa hitung ya bosku, kekalahannya itu kalau kita lihat dari performa MCT yang bermain di kandang itu hanya mengantongi 2 kali kekalahan ya bosku kalau tidak salah ya. Dimana di musim sekarang sini di MCT hanya mengantongi 2 kali kekalahan ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku, juga di sini Liverpool ya bosku yang bermain di away atau bermain di kandang, kita juga bisa lihat ya bosku, ini juga hanya mengantongi 2 kali kekalahan ya bosku. Jadi kalau kita bandingkan dari segi kekuatan sini, Liverpool sama MCT ini juga kita bisa bilang imbang ya bosku. Tapi karena di sini MCT yang bermain di kandang saya rasa bisa lebih unggul ya bosku. Kalau kita juga lihat dari sejarah ya bosku, dimana dilihat dari sejarah di sini, kalau kita lihat ya bosku, dari 5 laga terakhir ini MCT ini kita bisa bilang juga cukup bagus ya bermain di kandang menjamu Liverpool ya bosku. Oke, jadi rata-rata sini kalau kita lihat dari 10 laga terakhir di sini MCT itu lebih diunggulkan ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, kemungkinan laga ini terjadi over goal itu juga cukup ada ya bosku, karena kalau kita juga lihat dua klub ini yang lagi bersaing ya bosku di standing klasemen sementara. Oke, saya rasa untuk laga nanti malam bakalan terjadi over goal dan terjadi jual beli serangan ini kemungkinannya sangat banyak banget ya bosku kalau kita juga lihat dari pasaran handicap ataupun over undernya. Untuk laga nanti malam bosku, kemungkinan MCT yang bermain di kandang agak sulit bisa tumbang atau kalah ya bosku. Jadi di sini saya lebih menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam pegang MCT di laga netral 0-0, atau enggak bos-bosku bisa bermain laga nanti malam bermain di over 2,5. Oke, perkiraan skor dari saya itu bisa 2-1 dimenangkan oleh MCT. Oke ya bosku, jika nanti ada kesempatan pilih mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan untuk build parlay di sini saya sudah siapkan itu ada 2 build parlay dan 2 single bet boom. Oke, di build parlay pertama bos-bosku bisa pakai West Ham di over 2, MCT di laga netral 0-0, Napoli di handicap seperempat. Dan di build parlay kedua bos-bosku bisa pakai West Ham di over 2, Leicester di over 2/4, MCT di laga netral 0-0, Napoli di handicap seperempat, Atalanta di laga netral 0-0. Oke. Dan untuk single bet boom bos-bosku bisa pakai Napoli di handicap seperempat, MCT di laga netral 0-0. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada semangat feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.